Bayangkan, seorang bos kaya raya yang memiliki segalanya, perusahaan besar, rumah mewah, dan kekayaan tak terbatas. Namun takdir berkata lain. Sebuah kecelakaan tragis membuatnya lumpuh selama bertahun-tahun. Dokter terbaik sudah mencoba segala cara, tapi hasilnya selalu sama, mustahil berjalan lagi. Hingga suatu hari, seorang gadis miskin yang hanya bekerja sebagai tukang pijat datang mencoba membantu. Tak ada yang percaya padanya. Namun siapa sangka, dari pijatan sederhana itulah sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Dan keputusan sang bos setelah sembuh benar-benar mengejutkan semua orang. Saat gadis itu pertama kali datang ke rumah besar sang bos, semua orang menertawakannya. Bagaimana mungkin seorang gadis desa yang hidup sederhana bisa melakukan hal yang gagal dilakukan dokter-dokter terkenal? Namun gadis itu tetap tenang. Ia hanya berkata bahwa ia ingin mencoba membantu dengan tulus. Malam itu, saat pijatan pertama dimulai, sesuatu yang aneh terjadi. Sensasi hangat menjalar di kaki sang bos yang selama ini mati rasa. Dan tiba-tiba, jari kakinya bergerak. Semua orang terkejut. Sejak saat itu, keajaiban kecil mulai muncul satu demi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Tentang keajaiban yang datang dari ketulusan, tentang harapan yang muncul di saat semua orang sudah menyerah, dan tentang cinta yang hadir dari tempat yang tidak pernah kita duga. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Di tengah gemerlap kota besar yang tidak pernah tidur, hiduplah seorang pengusaha muda yang sangat sukses, bernama Ardi Pratama. Namanya dikenal di berbagai kalangan bisnis. Perusahaannya bergerak di bidang properti dan teknologi, dan hampir setiap proyek yang ia jalankan selalu menghasilkan keuntungan besar. Banyak orang mengaguminya, bahkan tidak sedikit yang iri dengan kehidupan yang ia miliki. Ardi hidup di sebuah rumah mewah yang berdiri megah di kawasan elit kota. Garasi rumahnya dipenuhi mobil-mobil mahal, dan hampir setiap hari ia bertemu dengan para pengusaha besar serta pejabat penting. Baginya, hidup terasa sempurna. Uang bukan lagi sesuatu yang sulit didapatkan. Apapun yang ia inginkan hampir selalu bisa ia beli. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Ardi dikenal sebagai sosok yang sangat pekerja keras. Ia sering bekerja hingga larut malam, menghadiri rapat demi rapat, dan hampir tidak pernah benar-benar beristirahat. Baginya, kesuksesan harus terus dikejar tanpa henti. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Malam itu hujan turun sangat deras. Jalanan kota terlihat basah dan licin. Ardi yang baru saja pulang dari sebuah pertemuan bisnis penting, memutuskan untuk menyetir sendiri mobilnya. Ia ingin segera sampai di rumah dan beristirahat setelah hari yang sangat melelahkan. Namun takdir berkata lain. Di sebuah tikungan jalan yang gelap, tiba-tiba sebuah truk besar kehilangan kendali dan meluncur dengan kecepatan tinggi. Dalam hitungan detik, suara benturan keras memecah kesunyian malam. Mobil Ardi hancur, tubuhnya terjepit di antara besi-besi yang ringsek. Beberapa orang yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung berlari mendekat dan memanggil ambulans. Ardi segera dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat kritis. Berjam-jam dokter berusaha menyelamatkan nyawanya. Akhirnya Ardi berhasil selamat. Namun kabar yang diberikan dokter setelah operasi membuat semua orang terdiam. Cedera yang ia alami sangat parah. Tulang belakangnya mengalami kerusakan serius, dan kemungkinan besar Ardi tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Seorang pria yang dulu begitu kuat, penuh ambisi, dan selalu bergerak tanpa henti, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa ia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Hari-hari setelah kecelakaan itu terasa sangat berat bagi Ardi. Ia yang dulu terbiasa mengendalikan segalanya,
kini bahkan kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sendiri. Kesuksesan, kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki terasa seperti tidak berarti lagi. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada satu hal yang bahkan uang miliaran rupiah pun tidak mampu membelinya, kesembuhan. Dan sejak saat itu, kehidupan Ardi mulai berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah kecelakaan itu terasa sangat panjang bagi Ardi. Kamar rumah sakit yang dulu terasa asing, kini menjadi tempat yang harus ia lihat setiap hari. Suara alat medis yang berdetak pelan, aroma obat-obatan, dan langkah para perawat di lorong rumah sakit perlahan menjadi bagian dari kehidupannya. Awalnya, Ardi masih menyimpan harapan. Ia percaya bahwa dengan uang yang ia miliki, pasti ada cara untuk sembuh. Ia memanggil dokter-dokter terbaik dari berbagai rumah sakit ternama. Bahkan beberapa dokter spesialis dari luar negeri didatangkan khusus untuk menangani kondisinya. Berbagai terapi dilakukan, operasi tambahan dilakukan, pengobatan mahal dijalani tanpa ragu. Ardi bahkan rela menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk satu prosedur medis yang katanya memiliki peluang kecil untuk memperbaiki saraf tulang belakangnya. Namun setiap kali hasil pemeriksaan keluar, jawabannya selalu sama. Tidak ada perubahan. Saraf di tulang belakangnya mengalami kerusakan yang terlalu parah. Kemungkinan untuk berjalan kembali sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Setiap kali mendengar penjelasan dokter, Ardi hanya diam. Wajahnya terlihat tenang, tetapi di dalam hatinya badai besar sedang terjadi. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. Dulu ia adalah pria yang selalu berjalan cepat menuju kesuksesan. Ia terbiasa mengendalikan banyak orang, membuat keputusan besar, dan menjalani hidup dengan penuh percaya diri. Namun sekarang, bahkan untuk berdiri saja ia tidak bisa. Hari demi hari berlalu, dan kondisi itu perlahan mulai mengubah kepribadiannya. Ardi yang dulu dikenal ramah dan penuh semangat, mulai menjadi sosok yang berbeda. Ia menjadi lebih pendiam. Seringkali ia menolak bertemu dengan tamu yang datang menjenguk. Bahkan beberapa sahabatnya yang mencoba memberi semangat, justru ia tolak dengan alasan lelah. Di dalam hatinya, Ardi mulai merasa bahwa hidupnya sudah tidak lagi sama. Ia sering menatap jendela kamar rumah sakit yang menghadap ke jalan kota. Dari sana ia bisa melihat orang-orang berjalan dengan bebas, bekerja, tertawa, dan menjalani hidup mereka seperti biasa. Sesuatu yang dulu terasa sangat sederhana, kini terasa seperti kemewahan yang tidak bisa ia miliki. Keluarganya berusaha keras memberi dukungan. Ibunya sering datang membawa makanan favoritnya. Adiknya mencoba menghiburnya dengan cerita-cerita lucu. Para pegawai perusahaannya juga sesekali datang menjenguk. Namun bagi Ardi, semua itu tidak cukup. Semakin lama ia mulai merasa bahwa harapan yang dulu ia pegang perlahan menghilang. Suatu malam, setelah dokter terakhir meninggalkan kamarnya, Ardi menatap kedua kakinya yang terbaring tak bergerak di atas tempat tidur. Ia mencoba menggerakkannya, sekali, dua kali, namun tetap tidak ada respons. Saat itulah untuk pertama kalinya, Ardi benar-benar menyadari kenyataan pahit yang selama ini ia coba tolak. Mungkin hidupnya memang tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dan sejak malam itu, harapan yang tersisa di dalam hatinya perlahan mulai memudar, digantikan oleh rasa putus asa yang semakin sulit ia sembunyikan. Beberapa bulan setelah kecelakaan itu, Ardi akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun kepulangannya ke rumah mewah yang dulu selalu ia banggakan, terasa sangat berbeda. Rumah yang luas dan megah itu kini justru terasa sunyi dan dingin. Ardi kini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar yang telah diubah menjadi ruang perawatan pribadi. Di sana terdapat berbagai alat terapi, kursi roda khusus, serta tempat tidur medis yang dirancang untuk memudahkan perawat merawatnya setiap hari. Meski begitu, kehidupan Ardi tetap terasa berat. Ia jarang keluar kamar dan hampir tidak pernah berbicara dengan orang-orang di rumah. Wajahnya selalu terlihat datar, seolah ia telah kehilangan semangat hidup. Suatu siang yang cukup tenang, ketika sinar matahari masuk melalui jendela besar kamarnya, seorang wanita tua yang sudah lama bekerja di rumah itu datang menghampiri.
Namanya Burina, seorang pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di keluarga Ardi sejak ia masih kecil. Burina dikenal sebagai sosok yang sangat setia dan selalu peduli pada keadaan Ardi. Dengan langkah pelan, Burina mendekati tempat tidur Ardi. "Tuan Ardi," katanya dengan suara lembut. Ardi yang sedang menatap kosong ke arah langit-langit hanya melirik sebentar. "Ada apa, Burina?" jawabnya datar. Burina terlihat sedikit ragu sebelum melanjutkan kata-katanya. "Tuan, saya mendengar dari teman saya di desa, ada seorang gadis yang pandai memijat. Katanya pijatannya bisa membantu orang yang sakit syaraf." Ardi langsung tersenyum tipis, namun senyuman itu lebih terdengar seperti ejekan. "Burina," katanya pelan. "Dokter-dokter terbaik saja tidak bisa menyembuhkan saya, apalagi hanya seorang tukang pijat dari desa." Burina menunduk, namun ia tetap mencoba meyakinkan Ardi. "Saya tahu, Tuan, tapi gadis itu katanya sering membantu orang yang sulit berjalan. Banyak orang di desa yang bilang dia punya tangan yang sangat hangat." Ardi terdiam sejenak. Ia sebenarnya tidak percaya dengan cerita seperti itu. Baginya, semua pengobatan yang masuk akal sudah ia coba. Namun di dalam hatinya, ada bagian kecil yang masih berharap akan sebuah keajaiban. Akhirnya Ardi menghela napas panjang. "Baiklah," katanya akhirnya. "Suruh saja dia datang. Tidak ada salahnya mencoba." Mendengar jawaban itu, wajah Burina langsung terlihat sedikit lega. Keesokan harinya, seorang gadis datang ke rumah besar itu. Ia berdiri di depan gerbang dengan pakaian sederhana. Gaun panjang yang ia kenakan terlihat bersih namun sangat sederhana. Sandal yang ia pakai bahkan tampak sudah cukup usang. Namanya Sari. Wajahnya terlihat lembut dengan senyum yang sangat tenang. Namun saat para pelayan rumah melihatnya, beberapa dari mereka langsung berbisik pelan. "Benarkah gadis ini yang akan menyembuhkan Tuan Ardi? Dia terlihat seperti orang yang bahkan kesulitan menghidupi dirinya sendiri." Tatapan meremehkan mulai terasa di udara. Namun Sari tidak menunjukkan rasa tersinggung sedikit pun. Ia hanya menunduk sopan dan mengikuti Burina masuk ke dalam rumah. Saat akhirnya ia berdiri di depan pintu kamar Ardi. Ia menarik napas perlahan. Di balik pintu itu adalah seorang pria yang semua orang katakan tidak mungkin bisa berjalan lagi. Namun di dalam hati kecilnya, Sari hanya memiliki satu niat sederhana. Ia ingin membantu semampunya. Tanpa ia sadari, kedatangannya hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah hidup banyak orang. Langkah kaki Sari terdengar pelan saat ia mengikuti Burina melewati lorong panjang rumah mewah itu. Rumah Ardi benar-benar jauh berbeda dari tempat tinggalnya di desa. Lantai marmer yang mengkilap, lampu gantung besar yang berkilauan, serta lukisan-lukisan mahal yang menghiasi dinding, membuat Sari merasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda. Ia berjalan dengan hati-hati, seolah takut membuat kesalahan. Meski begitu, wajahnya tetap terlihat tenang. Namun, tidak semua orang di rumah itu menyambutnya dengan ramah. Beberapa pelayan yang berdiri di sudut lorong memperhatikannya dengan tatapan heran. Ada juga yang berbisik pelan sambil tersenyum sinis. Serius, dia yang akan memijat Tuan Ardi? Dia terlihat seperti anak desa yang bahkan belum pernah masuk rumah besar seperti ini. Dokter saja menyerah. Bagaimana mungkin gadis seperti dia bisa membantu? Bisikan-bisikan itu sebenarnya terdengar cukup jelas di telinga Sari. Namun ia hanya menundukkan kepala sedikit, berusaha tidak memperdulikan kata-kata tersebut. Ia sudah terbiasa dipandang rendah sejak kecil. Hidup dalam kesederhanaan membuatnya sering diremehkan oleh orang-orang yang merasa lebih kaya atau lebih berpendidikan.
Bu Rina yang melihat situasi itu sempat merasa tidak enak hati. "Sari, jangan dengarkan mereka," katanya pelan. "Mereka hanya belum mengenalmu." Sari tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya datang untuk membantu." Tak lama kemudian mereka sampai di depan pintu kamar Ardi. Bu Rina mengetuk pintu dengan perlahan sebelum akhirnya membukanya. Di dalam kamar itu, Ardi sedang duduk di kursi rodanya, menghadap ke jendela besar yang memperlihatkan pemandangan taman rumah yang luas. Wajahnya terlihat tenang, tetapi ada kesan dingin yang sulit dijelaskan. Bu Rina mendekat. "Tuan Ardi, gadis yang saya ceritakan kemarin sudah datang." Ardi perlahan memutar kursi rodanya dan menatap ke arah pintu. Di sanalah ia melihat Sari untuk pertama kalinya. Gadis itu berdiri dengan sikap sopan, kedua tangannya saling menggenggam di depan tubuhnya. Wajahnya terlihat sederhana, tanpa riasan berlebihan. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa berbeda, ketenangan yang sulit dijelaskan. Ardi menatapnya beberapa detik. Dalam hatinya, ia sempat berpikir bahwa gadis itu terlihat terlalu muda untuk melakukan sesuatu yang disebut terapi. "Kamu yang katanya pandai memijat?" tanya Ardi akhirnya. Sari mengangguk pelan. "Iya, Tuan, saya hanya mencoba membantu sebisa saya." Ardi tersenyum tipis, namun senyuman itu terdengar sedikit sinis. "Kamu tahu, banyak dokter hebat sudah mencoba menyembuhkan saya." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Dan tidak ada satupun yang berhasil." Sari tidak terlihat gugup. Ia justru menjawab dengan suara yang sangat lembut. "Saya tidak berani menjanjikan kesembuhan, Tuan. Saya hanya ingin mencoba membantu." Jawaban itu membuat Ardi sedikit terdiam. Tidak ada kesombongan dalam nada suara gadis itu. Tidak ada janji besar yang biasanya sering ia dengar dari para terapis mahal. Hanya ketulusan yang sederhana. Ardi akhirnya menghela napas pelan. "Baiklah," katanya. "Kita lihat saja apa yang bisa kamu lakukan." Sari mengangguk sopan. Namun, tanpa disadari oleh siapapun di ruangan itu, pertemuan sederhana hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ruangan itu terasa sangat tenang ketika Sari akhirnya mulai mempersiapkan dirinya. Sinar matahari sore masuk melalui jendela besar kamar Ardi, menciptakan suasana hangat namun penuh ketegangan. Semua orang yang berada di ruangan itu seolah menunggu sesuatu yang tidak mereka yakini akan terjadi. Bu Rina berdiri di dekat pintu, memperhatikan dengan cemas. Sementara itu 2 orang pelayan lain berdiri agak jauh, saling berbisik pelan, seolah masih meragukan kemampuan gadis desa itu. Ardi sendiri duduk di kursi rodanya dengan wajah yang datar. Ia menatap Sari dengan tatapan yang sulit ditebak. Setengah penasaran, setengah tidak percaya. Sari mendekat dengan langkah pelan. "Tuan, boleh saya mulai?" tanyanya dengan suara lembut. Ardi mengangkat bahu sedikit. "Silahkan saja." Sari kemudian berlutut di depan Ardi dan dengan hati-hati memegang kaki pria itu. Tangannya terasa hangat, jauh berbeda dari tangan para dokter atau terapis profesional yang pernah menangani Ardi sebelumnya. Ia mulai memijat dengan gerakan perlahan. Tekanan tangannya lembut namun terasa sangat terarah. Setiap gerakan pijatan dilakukan dengan penuh perhatian, seolah ia benar-benar memahami setiap titik saraf di kaki Ardi. Pada awalnya Ardi tidak merasakan apapun. Selama bertahun-tahun kakinya seperti mati rasa. Ia sudah terlalu sering mencoba berbagai terapi, sehingga harapannya hampir tidak ada lagi. Namun Sari tetap melanjutkan pijatannya dengan sabar. Wajahnya terlihat sangat fokus. Beberapa menit berlalu. Ruangan itu semakin sunyi. Hanya terdengar suara napas pelan dan gerakan tangan Sari yang memijat perlahan. Tiba-tiba, Ardi merasakan sesuatu yang sangat aneh. Sebuah sensasi hangat mulai muncul di bagian telapak kakinya. Sensasi itu kecil, hampir seperti aliran listrik yang sangat halus. Ardi mengerutkan kening. Ia mencoba memastikan apakah yang ia rasakan itu hanya perasaan atau benar-benar nyata.
Sari tetap memijat dengan tenang, seolah tidak menyadari perubahan yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, sensasi hangat itu perlahan menjalar naik ke pergelangan kaki. Ardi mulai terlihat lebih serius. "Ini apa?" gumamnya pelan. Para pelayan yang melihat perubahan ekspresi wajah Ardi langsung memperhatikan dengan lebih seksama. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat semua orang terdiam. Jari kaki Ardi bergerak sedikit, sangat kecil, namun jelas terlihat. Bu Lina langsung menutup mulutnya dengan tangan, hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ya Tuhan," bisiknya. Ardi sendiri terlihat terkejut. Ia menatap kakinya dengan mata yang membesar. Sudah lebih dari 5 tahun sejak terakhir kali kakinya bergerak seperti itu. Dan sekarang, hal itu terjadi hanya beberapa menit setelah pijatan gadis desa itu dimulai. Namun Sari tetap terlihat tenang. Ia tidak terlihat kaget atau panik. Ia hanya berkata pelan tanpa menghentikan pijatannya. "Tuhan, tubuh manusia kadang hanya butuh sedikit bantuan untuk mengingat kembali bagaimana cara bekerja." Kata-kata sederhana itu membuat ruangan menjadi semakin sunyi. Tidak ada yang berani berkata apa-apa, karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, sesuatu yang disebut harapan mulai muncul kembali di hati Ardi. Dan tanpa mereka sadari, pijatan pertama itu hanyalah awal dari keajaiban yang jauh lebih besar. Gerakan kecil pada jari kaki Ardi tadi membuat suasana di kamar itu berubah seketika. Semua orang yang melihatnya seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama bertahun-tahun, kaki Ardi benar-benar tidak menunjukkan tanda kehidupan sedikit pun. Bahkan sentuhan jarum pun tidak mampu membuatnya bereaksi. Namun sekarang, hanya dengan pijatan sederhana dari seorang gadis desa, sesuatu yang mustahil tiba-tiba terjadi. Ardi masih menatap kakinya dengan ekspresi terkejut. Napasnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba menggerakkan jari kakinya lagi, berharap bahwa apa yang terjadi tadi bukan hanya kebetulan. Namun kali ini, kakinya kembali diam. Ardi terlihat sedikit kecewa, seolah takut harapan yang baru saja muncul itu langsung menghilang. Sari yang masih duduk di lantai perlahan menghentikan pijatannya. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Ardi dengan senyum kecil yang menenangkan. "Tuan tidak perlu memaksakan diri," katanya dengan suara lembut. "Tubuh butuh waktu untuk pulih." Ardi menatap gadis itu dengan serius. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Sensasi hangat yang tadi ia rasakan masih sedikit tertinggal di kakinya. "Itu benar-benar terjadi tadi, kan?" tanya Ardi pelan. Sari mengangguk. "Ya Tuan, jari kaki Tuan bergerak." Jawaban itu membuat Bu Rina yang sejak tadi berdiri di dekat pintu hampir meneteskan air mata. "Alhamdulillah," bisiknya penuh haru. Sementara itu para pelayan yang sebelumnya meremehkan Sari, kini mulai saling berpandangan. Tatapan mereka berubah. Rasa sinis yang tadi terlihat kini perlahan digantikan oleh rasa penasaran. Salah satu dari mereka bahkan berbisik pelan. "Bagaimana mungkin?" Namun Sari tidak menunjukkan ekspresi bangga sedikit pun. Baginya, apa yang terjadi barusan hanyalah langkah kecil dari proses yang lebih panjang. Ia kembali memegang kaki Ardi dengan hati-hati. "Tuan, saya akan lanjutkan pijatannya sedikit lagi," katanya. Ardi tidak menjawab, tetapi kali ini ia tidak lagi terlihat meremehkan. Ia hanya mengangguk pelan. Pijatan kembali dimulai. Gerakan tangan Sari terasa semakin terarah. Ia menekan beberapa titik di telapak kaki dan pergelangan kaki Ardi dengan teknik yang terlihat sederhana namun sangat terlatih. Beberapa menit berlalu. Ardi kembali merasakan sensasi yang sama seperti sebelumnya. Hangat, perlahan, namun nyata. Meski kali ini jari kakinya tidak bergerak lagi, sensasi itu sudah cukup membuatnya percaya bahwa sesuatu memang sedang berubah. Setelah hampir setengah jam, Sari akhirnya menghentikan pijatannya. "Terapinya cukup untuk hari ini," katanya. Ardi masih terlihat memikirkan apa yang baru saja terjadi. Selama bertahun-tahun, ia selalu mendengar kata yang sama dari para dokter. Mustahil. Namun hari ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada sebuah kemungkinan kecil yang muncul kembali di dalam hatinya. Harapan. Saat Sari berdiri untuk pergi, Ardi tiba-tiba memanggilnya. "Sari." Gadis itu berhenti dan menoleh. "Iya, Tuan." Ardi terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Besok, kamu datang lagi."
Sari tersenyum kecil dan mengangguk sopan. Baik, Tuan. Saat gadis itu keluar dari kamar, tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua masih memikirkan satu hal yang sama. Apa yang baru saja mereka saksikan. Karena jika gerakan kecil itu benar-benar berarti sesuatu, maka mungkin keajaiban yang selama ini dianggap mustahil benar-benar sedang dimulai. Keesokan harinya, suasana di rumah besar milik Ardi terasa sedikit berbeda dari biasanya. Para pelayan yang biasanya bekerja dengan tenang, kini tampak lebih sering melirik ke arah kamar Ardi. Semua orang masih membicarakan kejadian kemarin, tentang jari kaki Ardi yang tiba-tiba bergerak saat dipijat oleh gadis desa bernama Sari. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya kebetulan. Namun bagi yang melihat langsung, kejadian itu terasa seperti sesuatu yang tidak biasa. Pagi itu, Ardi sudah duduk di kursi rodanya, menunggu di dekat jendela kamar. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Ia bahkan beberapa kali mencoba menggerakkan kakinya sendiri, meski hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada respons. Namun kali ini perasaannya berbeda. Jika sebelumnya ia mencoba dengan putus asa, sekarang ia mencoba dengan harapan kecil. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Bu Rina masuk terlebih dahulu. "Tuan, Sari sudah datang," katanya. Ardi hanya mengangguk singkat, tetapi di dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah rasa penasaran yang besar. Beberapa detik kemudian, Sari masuk dengan langkah pelan seperti hari sebelumnya. Pakaiannya masih sederhana, namun wajahnya terlihat segar dan penuh ketenangan. Ia menundukkan kepala dengan sopan. "Selamat pagi, Tuan." "Pagi," jawab Ardi singkat. Meski jawabannya terdengar biasa saja, sebenarnya ia memperhatikan gadis itu dengan lebih serius dibandingkan kemarin. Sari lalu mendekat dan mulai mempersiapkan terapi seperti sebelumnya. Ia duduk di lantai di depan kursi roda Ardi dan dengan hati-hati memegang kaki pria itu. "Apakah tadi malam Tuan merasakan sesuatu di kaki?" tanya Sari pelan. Ardi berpikir sejenak. "Sedikit hangat, tapi hanya sebentar." Sari mengangguk. Itu tanda yang baik. Tanpa banyak bicara lagi, ia mulai memijat. Gerakan tangannya masih sama seperti kemarin, perlahan, terarah, dan penuh kesabaran. Setiap titik saraf di kaki Ardi dipijat dengan tekanan yang tepat. Beberapa menit pertama berlalu tanpa perubahan. Para pelayan yang sempat diam-diam mengintip dari pintu terlihat menahan napas, seolah berharap sesuatu terjadi lagi seperti kemarin. Ardi sendiri berusaha tetap tenang, meski dalam hatinya ia sangat berharap. Dan kemudian, sensasi hangat itu muncul lagi. Kali ini terasa sedikit lebih kuat. Ardi langsung menyadarinya. "Sari?" katanya pelan. "Iya, Tuan." "Saya merasakannya lagi." Sari tidak terlihat terkejut. Ia hanya berkata dengan tenang. "Biarkan tubuh Tuan beradaptasi." Pijatan terus berlanjut. Beberapa saat kemudian, jari kaki Ardi kembali bergerak. Kali ini sedikit lebih jelas dibandingkan kemarin. Bu Rina yang melihatnya hampir tidak bisa menahan air matanya. "Alhamdulillah," bisiknya dengan suara bergetar. Ardi menatap kakinya dengan perasaan yang campur aduk. Ia masih belum bisa menggerakkannya sepenuhnya, tetapi gerakan kecil itu cukup untuk membuat hatinya kembali hidup. Setelah terapi selesai, Sari berdiri dan menatap Ardi dengan senyum kecil. "Tuan tidak perlu terburu-buru," katanya. "Pemulihan butuh waktu." Ardi mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia masih memiliki kesempatan untuk berdiri kembali. Dan sejak hari itu, Sari mulai datang setiap hari ke rumah besar tersebut. Tanpa mereka sadari, hubungan antara seorang bos kaya yang kehilangan harapan dan seorang gadis desa yang penuh ketulusan itu perlahan mulai berubah. Dan perubahan itu akan membawa mereka menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesembuhan. Hari-hari berlalu sejak terapi Sari dimulai. Awalnya, kedatangannya ke rumah Ardi hanya dianggap sebagai percobaan kecil yang mungkin tidak akan bertahan lama. Namun, tanpa disadari, hampir setiap hari Sari datang dengan langkah yang sama tenangnya, membawa kesabaran yang tidak pernah berubah. Perlahan, perubahan mulai terlihat pada diri Ardi. Bukan hanya pada kakinya, tetapi juga pada sikapnya.
Jika sebelumnya Ardi selalu terlihat dingin dan mudah marah, kini suasana di kamar itu terasa sedikit lebih hangat setiap kali Sari datang. Ia tidak lagi hanya duduk diam menatap jendela. Kadang-kadang ia mulai bertanya hal-hal sederhana kepada gadis itu. Pada suatu sore yang tenang, ketika terapi hampir selesai, Ardi tiba-tiba bertanya, "Sari, kamu belajar memijat dari mana?" Sari yang sedang merapikan kain kecil di tangannya berhenti sejenak. Ia menyenyum tipis sebelum menjawab, "Dari ayah saya, Tuan." Ardi mengangkat alisnya sedikit. "Ayahmu seorang tukang pijat?" Sari mengangguk pelan. "Iya, dulu beliau sering membantu orang-orang di desa yang sakit atau kelelahan setelah bekerja di sawah." Ardi terdiam sejenak. Ia memperhatikan gadis itu dengan lebih serius. "Kamu masih tinggal di desa?" "Iya, Tuhan. Rumah saya tidak jauh dari sini. Saya biasanya naik bus kecil untuk datang ke kota." Jawaban sederhana itu membuat Ardi sedikit terkejut. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan bagaimana perjalanan Sari setiap hari hanya untuk datang ke rumahnya. Bagi Ardi yang terbiasa hidup dengan segala kemewahan, perjalanan seperti itu mungkin terasa melelahkan. Namun Sari tidak pernah mengeluh sedikit pun. Hari-hari berikutnya, percakapan mereka mulai semakin sering terjadi. Awalnya hanya pertanyaan-pertanyaan kecil, tetapi lama-kelamaan Ardi mulai merasa nyaman berbicara dengan Sari. Ia bahkan mulai menunggu kedatangan gadis itu setiap hari. Hal itu tidak luput dari perhatian Burina. Suatu hari, saat Sari sedang pulang setelah terapi selesai, Burina berkata pelan kepada Ardi, "Tuan terlihat lebih sering tersenyum sekarang." Ardi sempat terdiam sebelum menjawab, "Mungkin." Namun sebenarnya, Ardi sendiri mulai menyadari perubahan itu. Sari bukan hanya membuat kakinya perlahan pulih, tetapi juga membuat hatinya yang selama ini dipenuhi rasa putus asa mulai terasa lebih ringan. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang sulit dijelaskan. Ketulusannya, kesabarannya, dan caranya memperlakukan Ardi bukan sebagai bos kaya yang harus dihormati secara berlebihan, tetapi sebagai manusia yang sedang membutuhkan bantuan. Suatu sore, setelah terapi selesai, Ardi kembali mencoba menggerakkan kakinya. Meski masih sulit, kali ini kakinya bisa bergerak sedikit lebih jelas. Ardi menatap Sari dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. "Sari?" "Iya, Tuan. Kamu benar-benar percaya saya bisa berjalan lagi?" Sari tidak menjawab langsung, ia hanya tersenyum lembut. "Saya percaya tubuh manusia punya cara untuk sembuh jika kita tidak menyerah." Jawaban itu sederhana, namun entah mengapa, kata-kata itu terasa sangat kuat bagi Ardi. Sejak hari itu, Ardi mulai menunggu kedatangan Sari bukan hanya karena terapi yang ia lakukan, tetapi juga karena kehadiran gadis itu membuat hari-harinya yang gelap terasa sedikit lebih terang. Tanpa mereka sadari, hubungan antara mereka perlahan berubah. Dari sekedar pasien dan terapis, menjadi dua orang yang mulai saling memahami satu sama lain. Dan perubahan itu baru saja dimulai. Hari itu, suasana di kamar Ardi terasa lebih tenang dari biasanya. Hujan turun perlahan di luar jendela, menciptakan suara rintik yang lembut di halaman rumah besar itu. Sari sedang melakukan terapi seperti biasa, memijat kaki Ardi dengan gerakan yang perlahan namun pasti. Sudah beberapa minggu sejak ia mulai datang ke rumah itu. Perubahan kecil pada kaki Ardi mulai terlihat. Meski ia belum bisa berdiri, tetapi kini ia sudah bisa merasakan sentuhan dengan lebih jelas. Namun sore itu, pikiran Ardi tidak hanya tertuju pada kakinya. Ia justru memperhatikan gadis yang sedang duduk di depan kursi rodanya itu. Selama ini, Sari selalu datang tepat waktu, melakukan terapi dengan sabar, lalu pulang, tanpa banyak bicara tentang dirinya sendiri. Ardi tiba-tiba merasa penasaran. "Sari," panggilnya pelan. Sari menghentikan pijatannya sebentar dan menatap Ardi. "Iya, Tuan." Ardi terlihat berpikir sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Kenapa kamu mau melakukan semua ini?" Sari terlihat sedikit bingung. "Maksud Tuan? Kamu datang jauh-jauh setiap hari, hanya untuk membantu saya, padahal saya tahu hidupmu sendiri tidak mudah." Sari terdiam beberapa detik. Pertanyaan itu seolah membawa pikirannya kembali ke masa lalu. Ia menarik napas pelan sebelum akhirnya mulai bercerita. "Dulu, ayah saya pernah sakit seperti Tuan." Ardi langsung menatapnya lebih serius. "Sakit apa?"
kakinya tidak bisa berjalan setelah jatuh dari pohon saat bekerja. Suara Sari terdengar tenang, tetapi ada kesedihan yang tersembunyi di balik kata-katanya. Kami orang miskin, Tuan. Kami tidak punya uang untuk membawa ayah ke rumah sakit besar. Ardi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Sari melanjutkan ceritanya. Waktu itu ayah sering kesakitan. Saya masih kecil, tapi saya selalu melihat beliau mencoba memijat kakinya sendiri, agar rasa sakitnya berkurang. Sari menundukkan pandangannya sejenak sebelum melanjutkan. Lalu ayah mulai mengajari saya cara memijat. Awalnya hanya untuk membantu beliau. Ardi mulai memahami sesuatu. Apakah ayahmu sembuh? Tanya Ardi pelan. Sari tersenyum kecil. Namun senyum itu terasa pahit. Tidak sempurna. Ia terdiam sejenak sebelum berkata pelan. Tapi pijatan itu membuatnya bisa berjalan sedikit lebih baik. Suasana kamar menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara hujan di luar. Sari kembali melanjutkan pijatannya. Namun kali ini Ardi bisa merasakan bahwa setiap gerakan tangan gadis itu dipenuhi oleh pengalaman dan perasaan yang dalam. Setelah ayah meninggal, lanjut Sari pelan. Saya tetap melakukan pijatan itu untuk membantu orang-orang di desa. Ardi menatap gadis itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Selama ini ia mengira Sari hanya seorang gadis desa biasa yang mencoba mencari penghasilan. Namun sekarang ia menyadari sesuatu yang berbeda. Apa yang dilakukan Sari bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah sesuatu yang lahir dari pengalaman hidupnya sendiri. Sari, kata Ardi pelan. Iya, Tuan. Terima kasih. Sari terlihat sedikit terkejut. Untuk apa, Tuan? Ardi menatap kakinya sebentar sebelum menjawab. Karena kamu tidak menyerah membantu saya. Bahkan ketika semua orang sudah menyerah. Sari hanya tersenyum lembut. Kadang, orang hanya butuh seseorang yang masih percaya. Kata-kata itu sederhana. Namun di dalam hati Ardi, kata-kata itu terasa sangat dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa gadis sederhana di depannya ini bukan hanya orang yang membantu menyembuhkan kakinya, tetapi juga seseorang yang mulai menyentuh hatinya. Pagi itu udara terasa sangat segar. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar kamar Ardi, menyinari lantai marmer yang berkilau. Sudah hampir 2 bulan sejak Sari mulai datang setiap hari untuk melakukan terapi. Perubahan yang awalnya hanya kecil, kini perlahan menjadi semakin nyata. Ardi yang dulu sama sekali tidak merasakan apapun di kakinya, sekarang sudah bisa merasakan sentuhan dengan jelas. Bahkan sesekali ia mampu menggerakkan jari kakinya tanpa bantuan. Meski begitu, ada satu hal yang masih terasa seperti mimpi yang terlalu jauh untuk dicapai. Berdiri. Namun pagi itu terasa berbeda. Sari datang seperti biasa, membawa ketenangan yang selalu ia bawa setiap kali melangkah masuk ke kamar Ardi. Selamat pagi, Tuan, sapanya lembut. Pagi, Sari, jawab Ardi. Hari itu wajah Ardi terlihat lebih serius dari biasanya. Sejak bangun tidur tadi pagi, ia terus memikirkan satu hal yang tidak pernah ia berani lakukan sebelumnya. Mencoba berdiri. Sari mulai melakukan terapi seperti biasa. Tangannya bergerak perlahan memijat beberapa titik saraf di kaki Ardi. Gerakannya tetap sabar, penuh perhatian, dan sangat terarah. Beberapa menit berlalu. Ardi mulai merasakan sensasi hangat yang kini sudah menjadi hal yang familiar baginya. Sensasi itu menjalar dari telapak kaki hingga ke betis. Setelah terapi hampir selesai, Ardi tiba-tiba berkata, "Sari, hari ini saya ingin mencoba sesuatu." Sari menatapnya dengan sedikit penasaran. "Apa itu, Tuan?" Ardi menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin mencoba berdiri." Kalimat itu membuat Bu Rina yang sedang berdiri di sudut ruangan langsung terkejut. "Tuan Ardi, apakah itu tidak terlalu berbahaya?" katanya dengan cemas. Namun Ardi menggeleng pelan. "Saya ingin mencoba." Sari menatap Ardi dengan penuh perhatian. Ia tidak terlihat panik, tetapi ia bisa merasakan bahwa momen ini sangat penting bagi Ardi. "Baik, Tuan," katanya akhirnya. "Tapi kita lakukan perlahan." Sari berdiri dan membantu memposisikan kursi roda Ardi lebih dekat ke tempat tidur agar ia memiliki pegangan yang lebih kuat. Ardi meletakkan kedua tangannya di sisi tempat tidur. Napasnya mulai terasa lebih berat.
Selama bertahun-tahun ia bahkan tidak pernah mencoba berdiri. Sekarang, ia akan mencobanya untuk pertama kali. Sari berdiri di sampingnya, siap membantu jika diperlukan. "Pelan saja, Tuan," katanya dengan suara yang menenangkan. Ardi mulai menekan kedua tangannya ke tempat tidur, mencoba mengangkat tubuhnya sedikit demi sedikit. Kakinya gemetar, otot-otot yang lama tidak digunakan terasa sangat lemah. Bu Rina bahkan sampai menahan napas melihatnya. Beberapa detik terasa sangat panjang. Namun kemudian, sesuatu terjadi. Tubuh Ardi mulai terangkat, kakinya menyentuh lantai dengan penuh beban. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ardi berdiri. Meski hanya beberapa detik, meski tubuhnya masih gemetar, namun ia benar-benar berdiri. Bu Rina langsung menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir di pipinya. "Ya Allah," bisiknya penuh haru. Ardi sendiri terlihat sangat terkejut. Ia menatap kedua kakinya seolah tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. "Saya berdiri," katanya dengan suara bergetar. Sari tersenyum lembut. "Iya, Tuan." Beberapa detik kemudian Ardi kembali duduk karena tubuhnya belum cukup kuat. Namun momen itu sudah cukup, karena hari itu sesuatu yang selama ini dianggap mustahil akhirnya terjadi. Dan di dalam hati Ardi, ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Keajaiban itu bukan hanya tentang kakinya yang mulai pulih, tetapi juga tentang kehadiran seseorang yang dengan tulus tidak pernah berhenti percaya padanya. Kabar tentang Ardi yang berhasil berdiri untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun lumpuh menyebar dengan sangat cepat di rumah besar itu. Para pelayan yang sebelumnya hanya mendengar cerita tentang kesembuhan kecil, kini mulai membicarakannya dengan penuh keheranan. Bagi mereka, kejadian itu terasa seperti sesuatu yang hampir tidak masuk akal. Beberapa hari setelah momen itu, suasana rumah menjadi jauh lebih hidup. Ardi kini tidak hanya duduk diam di kamar. Dengan bantuan tongkat dan pegangan di dinding, ia mulai mencoba berdiri lebih lama setiap harinya. Meski langkahnya masih sangat lemah, namun perubahan itu sudah cukup membuat semua orang merasa takjub. Suatu pagi, seorang dokter pribadi yang sudah lama menangani Ardi datang untuk melakukan pemeriksaan rutin. Dokter itu bernama Dr. Hendra, seorang spesialis saraf yang sudah mengikuti perkembangan kondisi Ardi sejak kecelakaan terjadi. Saat ia masuk ke kamar Ardi, ia langsung menyapa dengan ramah. "Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ardi?" Ardi tersenyum tipis. "Lebih baik dari biasanya, Dok." Dr. Hendra mulai memeriksa kondisi kaki Ardi seperti biasa. Ia mengetuk beberapa titik saraf dan memeriksa respons otot dengan sangat teliti. Namun saat Ardi mencoba menggerakkan kakinya sedikit, ekspresi dokter itu langsung berubah. Ia terlihat sangat terkejut. "Tunggu sebentar, coba gerakan lagi," katanya. Ardi menggerakkan jari kakinya. Kali ini gerakannya terlihat lebih jelas. Dr. Hendra langsung berdiri tegak dengan wajah yang penuh keheranan. "Ini luar biasa," gumamnya. Ia menatap Ardi seolah tidak percaya. "Pak Ardi, saraf di kaki Anda menunjukkan respons yang jauh lebih baik dibandingkan pemeriksaan terakhir." Bu Rina yang berdiri di dekat pintu langsung tersenyum bahagia. "Saya sudah bilang, Dok, Tuan Ardi sekarang sudah bisa berdiri." Dr. Hendra menoleh cepat. "Berdiri?" "Iya, Dok." Ardi lalu mencoba menunjukkan kepada dokter itu. Dengan bantuan tongkat di samping tempat tidur, ia perlahan mengangkat tubuhnya dan berdiri. Meski masih gemetar, ia mampu bertahan beberapa detik. Dr. Hendra benar-benar terdiam. Selama bertahun-tahun ia menangani banyak pasien dengan kondisi saraf yang rusak. Ia tahu betapa sulitnya pemulihan seperti ini. Namun apa yang ia lihat sekarang terasa seperti sesuatu yang sangat jarang terjadi. "Ini benar-benar perkembangan yang luar biasa," katanya akhirnya. "Terapi apa yang Anda jalani akhir-akhir ini?" Ardi melirik ke arah Sari yang saat itu berdiri dengan tenang di sudut ruangan. "Dia," jawab Ardi singkat. Dr. Hendra menatap gadis itu dengan rasa penasaran. "Sari, Dok," kata Bu Rina menjelaskan. "Dia yang membantu terapi pijat setiap hari." Dr. Hendra mendekati Sari dan memperhatikannya dengan lebih serius. "Kamu belajar teknik pijat ini dari mana?" tanyanya. Sari menunduk sedikit dengan sopan. "Saya belajar dari ayah saya, Dok." Dokter itu terlihat semakin heran. Ia tidak menyangka bahwa teknik sederhana dari seorang gadis desa bisa memberikan perubahan sebesar ini. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya dokter. Kabar tentang perkembangan Ardi juga mulai menyebar keluar rumah. Beberapa rekan bisnisnya mulai datang menjenguk. Mereka semua terkejut melihat Ardi yang dulu hanya duduk di kursi roda, kini mulai bisa berdiri. Namun di tengah semua kekaguman itu, hanya Ardi yang benar-benar tahu satu hal. Kesembuhan yang ia rasakan bukan hanya karena terapi, tetapi juga karena ketulusan seseorang yang tidak pernah memandangnya sebagai orang yang sudah kalah oleh hidup. Dan orang itu adalah Sari. Sejak hari ketika Ardi berhasil berdiri untuk pertama kalinya, suasana di rumah besar itu benar-benar berubah. Para pelayan
kini tidak lagi memandang Sari dengan tatapan meremehkan seperti saat pertama kali ia datang. Justru sebaliknya, mereka mulai menghormati gadis sederhana itu. Bagi mereka, Sari bukan lagi sekedar tukang pijat dari desa. Ia adalah orang yang membawa harapan kembali ke dalam kehidupan Ardi. Namun perubahan terbesar sebenarnya terjadi di dalam hati Ardi sendiri. Hari demi hari, pemulihan kakinya terus menunjukkan perkembangan. Ia mulai bisa berdiri lebih lama dan bahkan mencoba melangkah sedikit dengan bantuan tongkat. Meski langkahnya masih sangat pelan, namun setiap kemajuan kecil terasa seperti kemenangan besar. Namun yang membuat Ardi semakin bersemangat bukan hanya kemajuan terapi itu, melainkan kehadiran Sari setiap hari. Setiap pagi, Ardi tanpa sadar mulai menunggu suara langkah kaki gadis itu di lorong rumah. Ada sesuatu yang terasa berbeda setiap kali Sari masuk ke dalam kamar. Suasana yang sebelumnya selalu sunyi, kini terasa lebih hangat. Suatu sore setelah sesi terapi selesai, Ardi duduk di kursi rodanya sambil memperhatikan Sari yang sedang merapikan alat pijatnya. "Sari?" panggilnya pelan. Sari menoleh. "Iya, Tuan." Ardi terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Apakah kamu tidak lelah datang ke sini setiap hari?" Sari tersenyum kecil. "Tidak, Tuan. Saya senang bisa membantu." Jawaban itu sederhana, namun entah mengapa membuat Ardi merasa hangat. Selama hidupnya, ia sering bertemu dengan banyak orang. Sebagian datang karena bisnis, sebagian karena ingin mendapatkan keuntungan darinya. Namun Sari berbeda. Ia datang tanpa pamrih. Tidak pernah meminta apapun. Bahkan seringkali ia menolak ketika Ardi mencoba memberikan uang tambahan sebagai tanda terima kasih. Hal itulah yang membuat Ardi mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sore itu, saat Sari hendak pulang, Ardi tiba-tiba berkata, "Sari, tunggu sebentar." Sari berhenti dan menoleh. "Iya, Tuan." Ardi terlihat sedikit ragu. Hal seperti ini bukanlah sesuatu yang biasa ia lakukan. Namun akhirnya ia berkata juga, "Saya merasa hidup saya berubah sejak kamu datang." Sari terlihat sedikit terkejut. "Perubahan itu bukan hanya karena kaki saya mulai sembuh," lanjut Ardi, "tapi juga karena kamu." Suasana kamar tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ardi dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ardi sendiri tidak melanjutkan kata-katanya. Ia belum sepenuhnya memahami perasaan yang mulai muncul di dalam hatinya. Namun satu hal yang ia sadari dengan jelas. Ia mulai menunggu kedatangan Sari bukan hanya karena terapi yang ia lakukan, tetapi karena kehadiran gadis itu membuat hidupnya terasa berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kesedihan, Ardi mulai merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan. Perasaan yang tumbuh perlahan di dalam hatinya. Perasaan yang tak pernah ia duga akan datang dari seorang gadis sederhana yang dulu dipandang rendah oleh semua orang di rumah itu. Tanpa ia sadari, apa yang ia rasakan sekarang bukan lagi sekedar rasa terima kasih, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang perlahan berubah menjadi cinta. Semakin hari, kondisi Ardi semakin membaik. Ia sudah mampu berjalan beberapa langkah dengan bantuan tongkat, sesuatu yang beberapa bulan lalu bahkan terasa mustahil. Rumah besar yang dulu dipenuhi suasana muram, kini kembali terasa hidup. Namun, di balik kebahagiaan itu, sebuah masalah baru mulai muncul. Masalah yang tidak pernah dipikirkan oleh Sari sebelumnya. Suatu sore, ketika terapi hampir selesai, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di halaman rumah. Tak lama kemudian, langkah kaki beberapa orang terdengar di lorong rumah. Pintu kamar Ardi terbuka. Masuklah seorang wanita paruh baya dengan penampilan sangat elegan. Ia mengenakan pakaian mahal, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya menunjukkan wibawa seorang wanita dari keluarga terpandang. Ia adalah Ibu Ratna, Ibu Ardi. Di belakangnya berdiri seorang pria muda yang terlihat sangat rapi dan berwibawa, yaitu Riko, sepupu Ardi yang juga ikut mengelola beberapa bisnis keluarga. Begitu mereka masuk ke dalam kamar,
Pandangan Ibu Ratna langsung tertuju pada Ardi yang sedang berdiri berlahan dengan bantuan tongkat. Wajahnya langsung berubah penuh haru. "Ardi, kamu benar-benar sudah bisa berdiri," katanya dengan suara bergetar. Ardi tersenyum kecil. "Sedikit, Bu." Ibu Ratna langsung memeluk anaknya dengan penuh rasa syukur. "Syukurlah, akhirnya kamu membaik." Namun beberapa detik kemudian, tatapan Ibu Ratna beralih ke arah Sari yang sedang berdiri di sudut ruangan. Ia memperhatikan gadis itu dari ujung kepala sampai kaki. Pakaiannya sederhana, sandalnya biasa saja. Penampilannya sangat jauh dari lingkungan keluarga Ardi yang penuh kemewahan. "Dia siapa?" tanya Ibu Ratna dengan nada datar. Ardi menjawab dengan tenang. "Namanya Sari. Dia yang membantu terapi pijat saya setiap hari." Ibu Ratna terlihat sedikit terkejut. "Dia?" Nada suaranya terdengar ragu. Riko yang berdiri di samping juga ikut memperhatikan Sari dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Jadi, gadis ini yang membuat kakimu membaik," katanya. Ardi mengangguk. "Iya." Suasana kamar tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Ibu Ratna kembali menatap Sari, kali ini dengan ekspresi yang lebih serius. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Saya dari desa dekat kota ini, Bu," jawab Sari dengan sopan. Ibu Ratna mengangguk kecil, namun wajahnya tetap terlihat kaku. Setelah beberapa saat, Sari pamit untuk pulang seperti biasanya. Namun setelah pintu kamar tertutup, Ibu Ratna langsung menatap Ardi dengan serius. "Ardi, kamu tidak terlalu dekat dengan gadis itu kan?" Ardi mengerutkan kening. "Maksud ibu?" Riko ikut berbicara. "Kami hanya khawatir, kamu adalah pemilik perusahaan besar. Banyak orang bisa saja mendekatimu karena alasan tertentu." Ardi langsung memahami maksud mereka. Namun kali ini ia tidak langsung marah. Ia hanya berkata dengan suara yang tegas. "Sari bukan seperti itu." Ibu Ratna menghela napas pelan. "Ibu tidak meragukan niat baiknya membantu kamu. Tapi Ardi, kita berasal dari keluarga yang berbeda." Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya sangat jelas. Bagi keluarga Ardi, seorang gadis desa yang hidup sederhana tidak dianggap cocok berada terlalu dekat dengan dunia mereka. Ardi terdiam. Namun di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Perasaan yang ia miliki terhadap Sari mungkin tidak akan mudah diterima oleh semua orang, terutama oleh keluarganya sendiri. Dan tanpa disadari, konflik yang lebih besar baru saja dimulai. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kondisi Ardi semakin membaik. Dengan bantuan tongkat, ia kini sudah mampu berjalan beberapa langkah tanpa harus selalu berpegangan pada orang lain. Perubahan itu membuat banyak orang terkejut, terutama para rekan bisnis yang selama ini mengira Ardi akan selamanya berada di kursi roda. Untuk merayakan kemajuan besar itu, perusahaan Ardi mengadakan sebuah acara besar di hotel mewah di pusat kota. Acara itu dihadiri oleh banyak orang penting, para pengusaha, mitra bisnis, pejabat, dan juga keluarga besar Ardi. Ruangan ballroom hotel itu dipenuhi cahaya lampu yang gemerlap. Musik lembut terdengar di seluruh ruangan, sementara para tamu berbincang dengan penuh antusias. Semua orang ingin melihat langsung kondisi Ardi setelah sekian lama menghilang dari dunia bisnis karena kecelakaan. Ketika Ardi akhirnya masuk ke dalam ruangan dengan langkah perlahan menggunakan tongkat, seluruh ruangan langsung hening sejenak. Banyak orang yang tidak menyangka bahwa ia benar-benar bisa berjalan lagi. Beberapa bahkan bertepuk tangan. Ibu Ratna berdiri di dekat panggung dengan wajah yang terlihat bangga. Bagi seorang ibu, melihat anaknya yang dulu divonis tidak bisa berjalan kini kembali berdiri adalah sesuatu yang sangat mengharukan. Namun di tengah keramaian itu, ada satu orang yang berdiri agak jauh dari kerumunan. Sari. Ia datang karena Bu Rina memintanya hadir. Awalnya Sari bahkan ragu untuk datang, karena ia merasa tidak cocok berada di tempat semewah itu. Gaun yang ia kenakan sangat sederhana dibandingkan dengan para tamu lain yang mengenakan pakaian mahal. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, berusaha tidak menarik perhatian siapapun. Acara kemudian memasuki bagian utama ketika Ardi diminta naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Dengan langkah pelan namun mantap, Ardi berjalan menuju panggung. Semua mata tertuju padanya. Ia mengambil mikrofon dan memandang seluruh ruangan yang penuh dengan orang-orang penting dalam hidupnya. "Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini," katanya. "Beberapa bulan yang lalu, saya bahkan tidak pernah membayangkan bisa berdiri di sini lagi." Para tamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ardi melanjutkan. "Dokter mengatakan bahwa kemungkinan saya berjalan lagi hampir tidak ada." Ia berhenti sejenak. "Namun seseorang datang ke hidup saya dan mengubah semuanya." Para tamu mulai saling berbisik penasaran. Ardi kemudian mengangkat pandangannya dan berkata dengan jelas, "Sari, bisakah kamu maju ke sini?" Semua orang langsung menoleh ke berbagai arah, mencoba mencari siapa yang dipanggil. Sari yang berdiri di sudut ruangan terlihat sangat terkejut. Ia bahkan sempat ragu. Namun Bu Rina yang berdiri di dekatnya tersenyum dan berkata, "Pergilah." Dengan langkah pelan dan wajah yang sedikit gugup, Sari berjalan menuju panggung. Semua orang memperhatikannya. Tidak sedikit yang terlihat heran melihat gadis sederhana itu berdiri di tengah acara mewah seperti itu. Namun yang terjadi setelah itu benar-benar membuat seluruh ruangan terdiam. Ardi tiba-tiba berlutut di depan Sari. Seluruh tamu langsung terkejut.
Bahkan Ibu Ratna dan Ibu Ratna yang berdiri di barisan depan terlihat sangat kaget. Ardi mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia membukanya. Di dalamnya ada sebuah cincin. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Ardi berkata, "Sari, kamu bukan hanya orang yang membuat saya bisa berjalan lagi. Kamu juga orang yang membuat saya kembali percaya pada hidup." Ia menatap mata Sari dengan penuh kesungguhan. "Maukah kamu menjadi istriku?" Seluruh ruangan benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua orang hanya menunggu satu jawaban. Jawaban yang akan mengubah segalanya. Seluruh ruangan ballroom itu masih dipenuhi keheningan setelah Ardi mengucapkan pertanyaannya. Ratusan pasang mata menatap ke arah panggung dengan penuh rasa penasaran. Tidak ada yang menyangka bahwa acara yang awalnya hanya dimaksudkan untuk merayakan kesembuhan Ardi akan berubah menjadi momen yang begitu mengejutkan. Ardi masih berlutut di hadapan Sari. Di tangannya, cincin itu tetap terbuka. Sementara itu Sari berdiri kaku, seolah masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Jantungnya berdebar sangat cepat. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada titik seperti ini. Beberapa bulan yang lalu, ia hanyalah seorang gadis desa yang datang ke rumah Ardi dengan niat sederhana, membantu seseorang yang sedang sakit. Ia tidak pernah memikirkan hal lain. Namun sekarang, orang yang berdiri di hadapannya adalah seorang pengusaha besar yang dihormati banyak orang. Dan pria itu sedang melamarnya di depan semua tamu. Sari menatap Ardi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia bisa melihat kesungguhan di wajah pria itu. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa malu, hanya keyakinan yang sangat kuat. Di antara para tamu, beberapa orang mulai berbisik-bisik. Sebagian terlihat terkejut. Sebagian lagi bahkan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di barisan depan, Ibu Ratna terlihat sangat terdiam. Ia tidak menyangka Ardi akan mengambil langkah sebesar ini di depan banyak orang. Namun saat ia melihat wajah anaknya yang penuh keyakinan, perlahan ekspresi keras di wajahnya mulai berubah. Ia mengingat bagaimana Ardi dulu hampir kehilangan harapan untuk hidup. Dan ia juga tahu satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Sejak Sari datang, Ardi berubah. Bukan hanya tubuhnya yang mulai sembuh, tetapi juga semangat hidupnya kembali. Sementara itu di atas panggung, air mata Sari akhirnya jatuh perlahan. Dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Tuan Ardi, saya hanya gadis biasa." Ardi tersenyum lembut. "Itulah yang membuatmu istimewa." Jawaban itu membuat suasana ruangan terasa semakin emosional. Sari menunduk sebentar, mencoba menenangkan hatinya. Ia tahu hidupnya akan berubah jika ia menerima lamaran ini. Namun ia juga tahu satu hal yang pasti. Selama ini Ardi tidak pernah memandangnya sebagai orang yang lebih rendah. Ia selalu memperlakukannya dengan hormat. Akhirnya Sari mengangkat kepalanya dan berkata pelan, "Iya. Saya mau." Kalimat sederhana itu langsung disambut dengan tepuk tangan yang bergema di seluruh ruangan. Beberapa orang bahkan berdiri memberikan aplaus. Ardi tersenyum lebar, lalu perlahan memasangkan cincin itu ke jari Sari. Malam itu bukan hanya menjadi perayaan kesembuhan seorang pria, tetapi juga menjadi awal dari kisah baru yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Kisah tentang seorang bos kaya yang menemukan kembali harapan hidupnya. Dan seorang gadis miskin yang membuktikan bahwa ketulusan bisa mengubah segalanya. Karena pada akhirnya, hidup tidak selalu tentang siapa yang paling kaya, paling kuat, atau paling berkuasa. Kadang keajaiban justru datang dari hati yang paling sederhana. Dan cinta sejati seringkali muncul dari tempat yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dari kisah ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga tentang kehidupan. Bahwa dalam dunia yang seringkali dipenuhi perbedaan status, kekayaan, dan kedudukan, yang paling berharga sebenarnya bukanlah semua itu. Yang paling bernilai justru adalah ketulusan hati dan niat baik dalam membantu sesama.
Sari datang ke kehidupan Ardi bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan ketulusan yang sederhana. Ia tidak pernah berharap balasan apapun ketika membantu Ardi. Namun justru dari ketulusan itulah sebuah keajaiban terjadi. Bukan hanya menyembuhkan tubuh Ardi, tetapi juga menghidupkan kembali harapan yang hampir hilang dari hatinya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh meremehkan siapapun. Kadang orang yang terlihat paling sederhana justru memiliki kekuatan terbesar untuk mengubah hidup seseorang. Kebaikan yang kita lakukan dengan tulus mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar bagi orang lain. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berbuat baik, menghargai sesama, dan tidak pernah berhenti percaya bahwa keajaiban bisa datang dari mana saja. Dan yang terpenting, jangan pernah menilai seseorang hanya dari latar belakangnya. Karena seringkali, hati yang paling tulus datang dari orang yang paling sederhana.